Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya semua? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. 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 Dan tidak terasa ya, kita kurang lebih 1 tahun ini pembelajaran online. Ya mohon dimaklumi kan masih musim pandemi, jadi saya minta semuanya juga jaga kesehatan kalau keluar-keluar. Ya gitu aja kan, Bapak tadi sudah share ya di kolom chat untuk yang absensi. Nanti bisa ditulis di Google Classroom untuk absensi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bangun segi 4. Masih ada yang ingat nggak materi bangun segi 4? Misalnya luas dan keliling persegi, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Vira, apa? Luas dari persegi itu sisi kali sisi. Ya, Untuk kelilingnya 4 kali sisi. Ya, 4 kali sisi. Kalau persegi panjang, mungkin yang lain ada yang bisa menjawab? Untuk luas dan keliling persegi. Ya, Bianca. Kalau luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Ya, benar ya. Ya, jadi semuanya masih ingat. Dan nanti materi bangun segi 4 ini dijadikan materi prasyarat untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang luas segitiga dan keliling segitiga. Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Bentar, tadi Bapak sinyal terputus. Saya share lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, ini ya. Kita akan mempelajari tentang luas dan keliling segitiga. Nah, di sini ada permasalahan tentang konsep mencari keliling segitiga. Nah, ini sudah Bapak share ini juga sama seperti yang ada di LKPD ya. Jadi nanti kalian akan diskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD yang hasilnya nanti langsung bisa dituliskan di Google Classroom di forum yang sudah saya buat. Itu ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk itu sekarang semuanya masuk ke breakout room ya. Bapak sudah, sebentar. Bapak buat dulu. Nah, saya sudah membuat breakout room sesuai dengan kelompoknya. Imamah belum masuk, sebentar. Imamah kok belum masuk. Ya, ini nanti. Nah, semuanya sudah bisa masuk ke
ke room yang sudah saya buat, silahkan. Nanti berdiskusi di sana, akan saya pantau. Ini kita masuk ke kegiatan 1 dulu ya, teman-teman. Iya, Iya. ini keliling. Menurutku keliling tuh dari satu titik ke titik awalnya gitu nggak sih? Yang Paling lari itu tah. Diulangi ya, Kai? Gimana yang menurut kalian yang nomor 1 itu? Yang Dika. Dika berlari. Dika berlari dari pos A ke pos B itu belum dikatakan mengelilingi taman. Kayak gitu nggak sih? Iya sih, menurutku juga gitu. Jadi di Oke, yang lainnya belum semua ya ini. ya, Pak. Nah, kan tadi sudah diskusi ya di kolom breakout, dan saya cek juga sudah semuanya. Saya cek juga sudah semuanya mengirimkan hasil diskusinya. Nah, sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Saya akan share LKPD-nya ya, biar langsung aja, biar tidak makan waktu. baik, Pak. Nah, untuk kelompok pertama, perwakilannya, ada yang bisa menjelaskan tentang hasil diskusinya dari permasalahan ini? Silahkan. Saya Pak izin menyampaikan diskusi dari kelompok 1. Ya, Imamah. Dari permasalahan yang pertama, ketika Dika berlari dari pos A menuju pos B, Dika belum dikatakan kalau mengelilingi taman tersebut karena Dika hanya melewati satu sisi. Kemudian jika Dika berlari belum juga dikatakan mengelilingi taman karena Dika hanya melewati 2 sisi. Kemudian jika Dika dilanjutkan berlari dari pos B ke pos C ke pos A, itu sudah dinamakan mengelilingi taman karena Dika sudah melewati. Kesimpulannya, jika pos A ke pos B adalah A, dan jika dimisalkan pos C ke pos A adalah C, maka keliling taman tersebut adalah
A ditambah B ditambah C. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Begitu, Pak. Ya, gimana kelompok yang lain? Setuju? Apakah ada yang punya pendapat lain? Kelompok saya setuju, Pak. Ya, kelompok 2 setuju. Kelompok 3? Iya Pak, kita juga setuju. Ya, kelompok 3 setuju. Nah, ini kita langsung ke permasalahan yang kedua ya. Nanti kita akan bahas bersama di akhir nanti. Nah, untuk permasalahan yang kedua, kelompok 3, perwakilannya silahkan menyampaikan. Kelompok 3. Oh, suaranya putus-putus ya, maaf. Sinyal bawah mungkin. Kelompok 3, silahkan. Mungkin yang lain, kelompok 3 ada perwakilannya yang ingin menyampaikan. Oh iya, saya Ya, Reva, coba. dan 2 itu berarti persegi panjang itu sama dengan alas segitiga. Ya, Sama dengan setengah dari tinggi segitiga. ya untuk lebar persegi panjang sama dengan setengah tingginya. Lalu, Ya, setengah tinggi segitiga. Terus luas persegi panjang itu sama dengan luas segitiga. Kalau tadi luas persegi panjang itu panjang kali lebar, dari segitiga, berarti dia A. Kemudian karena lebarnya itu setengah dari tinggi segitiga, sama dengan luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. ya kesimpulannya. Tinggi adalah suatu garis yang tegak lurus dengan sisi alas. Dan dari permasalahan Sinyalnya itu apa? Putus-putus ya. Tidak apa-apa, mungkin sinyalnya bermasalah ya. Terus berarti sudah ya. Semuanya ada yang berbeda apa sama semuanya intinya? Jadi kelompok 1 sama Pak, Sama. hampir sama. Ya udah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Saya akan share lagi PowerPoint-nya. Nah, tadi kelompok 1 ini ada permasalahan. Setiap minggu Dika berlari mengelilingi taman yang berbentuk segitiga yang ada di perumahannya. Setiap sudut taman terdapat pos keamanan untuk masing-masing blok. Ia mulai berlari dari pos A menuju pos B. Setelah sampai di pos B, ia istirahat. Apakah Dika sudah mengelilingi taman tersebut? Dan sebagainya. Ini permasalahannya. Nah, sekarang kita bisa misalkan, jika panjang jalan setiap 2 pos, kita beri nama dengan huruf abjad. Misal panjang jalan pos A ke pos B adalah A, dan seterusnya. Saya akan ilustrasikan melalui gambar. Sebentar, saya share. Nah, ini misalnya taman tadi. Ini ada pos-pos di setiap tamannya. Terlihat ya gambarnya? Bisa ya? Oh, sudah terlihat. Sudah ya. Nah, ini. Nah, kalau kita misalkan jalan sepanjang pos A atau pos B ini dengan abjad huruf A misalnya ya.
Kita beri nama A. Ya, selanjutnya kita beri, oh, sebentar, internet Bapak bermasalah. Nah, selanjutnya dari pos B ke pos C, sepanjang jalan itu kita beri nama B misalnya, dan dari pos C ke pos A, sepanjang jalan itu kita beri nama C jalannya. Nah, untuk dari pos A ke pos B, tadi belum dikatakan mengelilingi. Kenapa? Karena itu ya, jika kan berarti baru mengelilingi satu sisi taman. Ini di sebelah kanan kalau dari gambar. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Nah, selanjutnya jika melanjutkan dari pos B ke pos C, tadi kelompok 1 misalkan B juga. Nah, apakah sudah bisa dikatakan mengelilingi? Tentu saja belum. Jadi tadi kelompok 1 juga sudah benar jawabannya. Karena kan jika baru mengelilingi sisi kanan dan sisi kiri taman. Nah, taman ini kan terdiri dari 3 sisi. Jadi jika baru melewati 2 sisi. Nah, lalu jika melanjutkan dari pos C ke pos A, dan kita misalkan sepanjang jalan dari pos C ke pos A itu adalah C. Nah, apakah jika sudah bisa dikatakan mengelilingi taman? Nah, tadi kelompok 1 menjawab bisa. Nah, berarti apa sih itu keliling? Nah, keliling kan berarti kita bisa simpulkan dari sini. Dari pos A ke pos C, ke pos B, ke pos C, dan kembali ke A. Jadi keliling itu kita mulai dari mana, nanti kita harus berhenti di kita memulai tadi. Nah, jadi keliling kita bisa rumuskan tadi kelompok 1 ini ya, A ditambah B ditambah C. Nah, seperti itu. Jadi rumus keliling segitiga adalah sisi ditambah sisinya. Berarti sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Atau bisa kita merumuskan secara baku menjadi A plus B plus C. Seperti itu ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Sudah paham semua ya? Belum, Pak. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk konsep keliling segitiga tadi rumusnya sudah ya. Nah, ini ada soal. Contoh sebuah segitiga memiliki panjang sisi pertama 6 cm, sisi kedua 8 cm, dan sisi ketiga 10 cm. Maka keliling segitiga tersebut adalah, nah, Bapak tunjuk ya, coba Bianca bisa tidak menjawab contoh ini? Bisa, Pak. Ya, coba. 3 A plus B plus C sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 Ya, tambah 24. 24. Ya, tadi sinyalnya agak terputus ya, mungkin internet Bapak yang kurang lancar. Jadi betul ya, apa ada yang masih bingung atau sudah paham semua? Pak. Sudah paham ya? Ya, kita lanjutkan ke konsep segitiga. Nah, tadi ini dari kelompok 3 ya. Nah, di kelompok 3 ini kita bisa, nah, ini kan ada, kita beri kata-kata petunjuk. Ini ada tinggi segitiga adalah sisi yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Dari pernyataan tersebut, tunjukkan tinggi dan alas segitiga tersebut dalam jumlah kotak. Coba, alasnya ini ada berapa kotak dari gambar? Maaf ya, terputus tadi. Saya lanjutkan. Maaf tadi terputus. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Ya, sebentar. Masih. Nah, ini dari gambar ini. Kelihatan ya semuanya?
Sudah terlihat, Pak. Ya. Di sini ada yang bisa menunjukkan alas ini Sudah, yang Pak. mana, berapa kotak? Dari gambar ini, untuk sisi alas yang berapa kotak? 10, Pak. 10. Kalau 10 tingginya, tapi tingginya 6 kotak. 6 6, kotak. Pak. Ya, semuanya setuju ya. Nah, ini diubah jadi begini. Nah, untuk gambar persegi panjang ini, alasnya berapa kotak? Untuk yang persegi panjang ini, kan diubah segitiganya menjadi persegi panjang. 10 juga, Pak, panjangnya. 10. Kalau tingginya, lebar ini, lebar persegi panjang, 3 kotak, ya, Pak. ya. Makanya tadi kelompok 3 kan menyebutkan kalau panjang persegi panjang ini sama dengan alas dari segitiga, karena kan sama-sama 10 kotak. Nah, kalau lebar persegi panjang ini adalah setengah dari tinggi segitiga, kan ini tingginya tadi 6. Nah, untuk persegi panjang ini kan 3. Nah, tadi kelompok 3 ya tadi sudah menjelaskan begitu. Nah, itu betul. Nah, maka kalau rumus persegi panjang, kita kan sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau luasnya itu panjang kali lebar. Nah, tadi panjangnya adalah alas segitiga. Lebarnya setengah dari tinggi segitiga. Maka luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Jadi kelompok 3 betul. Apakah ada yang masih bingung untuk konsepnya? Sejauh ini masih paham, Pak. Ya, masih paham ya. Nah, ini ya, jadi untuk menghitung luas bidang berbentuk segitiga digunakan rumus berikut. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, ini ada soal. Misalnya selembar kertas berbentuk segitiga memiliki panjang sisi alas 8 cm dan tinggi segitiga 6 cm. Maka luas permukaan segitiga tersebut adalah, ada yang mau mencobanya secara langsung? Saya, Pak, izin menjawab, Pak. Ya, Vira, coba. Berapa luasnya? Untuk luasnya kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadinya setengah kali 8 cm dikali 6 cm. Sama dengan 24 cm kuadrat, Pak. Ya, 24 cm kuadrat. Betul ya, yang lain sudah paham semuanya? Paham, Pak. Ya, paham ya. paham, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi seperti itu untuk konsep keliling dan luas segitiga. Saya kira semuanya sudah paham, karena dari hasil diskusi juga semuanya sudah menunjukkan jawaban yang tepat. Nah, untuk latihan di rumah, nanti saya akan berikan ini ya, LKPD yang sudah saya kirim tadi. Nah, dari LKPD ini kan ada beberapa contoh soal. Nah, ini nanti kalian kerjakan. Nanti saya akan buatkan forum di Google Classroom untuk mengumpulkan tugas. Nah, udah paham ya untuk tugasnya? Sudah, Pak. Nah, jadi Sudah, Pak. seperti itu pertemuan kita. Bapak rasa cukup untuk materi kali ini. Kan kita juga nggak boleh berlama-lama ya untuk menggunakan aplikasi meeting ini, takutnya nanti kuotanya tersedot. Nah, jadi udah begitu dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk Bapak, mohon maaf ya kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mungkin, atau sinyalnya tadi kan terputus-terputus. Jadi Bapak minta maaf. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Terima Anda kasih, sudah Pak. bisa meninggalkan Google Meet.